Langit sore tampak memerah di atas istana Jenderal Yang. Dari kejauhan, bendera-bendera besar berwarna merah keemasan berkibar di halaman, menandakan bahwa hari ini adalah hari besar, hari pemilihan menantu untuk satu-satunya putri kesayangan Jenderal Yang, Lin Na. Para bangsawan dan pangeran dari berbagai daratan China berdatangan, membawa hadiah megah, menunggang kuda terbaik, dan mengenakan jubah sutra berlapis emas. Aula utama istana berubah menjadi lautan cahaya dari ribuan lentera. Sementara suara musik guzheng mengalun lembut di udara, menambah kesan megah dan penuh wibawa. Namun di tengah kemegahan itu, Lin Na duduk diam di kursi kehormatan. Di sisi ayahnya, wajahnya tampak tenang, tapi di balik sorot matanya yang teduh, tersembunyi rasa gelisah yang tak bisa ia sembunyikan. Hari ini seharusnya menjadi hari kebahagiaan, namun baginya ini adalah hari di mana kebebasan hatinya mulai dirampas sedikit demi sedikit. Seorang pangeran maju ke depan, membungkuk hormat. 汉朝的臣子，特写珍惜，遇事为礼，以示诚意。 Jenderal yang mengangguk tipis, lalu menatap putrinya. 你觉得呢，琳娜？ Lina tersenyum sopan, tapi tidak berkata apa-apa. Pangeran itu menatapnya penuh harap. Namun yang ia dapat hanya diam dan pandangan kosong. Pangeran berikutnya maju, begitu pula yang lain. Ada yang mencoba menghibur, ada yang memamerkan keahliannya, tapi tidak satu pun dari mereka mampu membuat Lina tersenyum tulus. Di atas singgasananya, Jenderal yang mulai merasakan kekecewaan yang berat. Putrinya yang dulu begitu ceria kini berubah menjadi gadis yang datar dan dingin. Ia tahu alasannya, meski enggan mengakuinya. Wei Han, nama itu terus menghantui pikirannya sejak malam para pengawal melaporkan bahwa putrinya bertemu diam-diam dengan pelayan perpustakaan istana. Ia menggenggam erat gagang kursinya, menahan amarah yang belum reda. Dia, seorang jenderal besar, yang telah mengorbankan separuh hidupnya demi kehormatan dan martabat keluarga, tidak akan membiarkan putrinya menikah dengan seorang pelayan, tidak akan. Namun sebelum ia sempat memerintahkan pengawal memanggil pangeran berikutnya, pintu besar aula mendadak terbuka dengan suara keras, suara langkah kaki terdengar jelas, bergema di lantai marmer putih. Semua mata menoleh ke arah sumber suara. Seorang pria melangkah masuk perlahan, mengenakan pakaian sederhana berwarna abu-abu. Wajahnya teduh namun matanya tajam penuh tekad. Itu Wei Han. Namun sebelum ia sempat memerintahkan pengawal memanggil pangeran berikutnya, pintu besar aula mendadak terbuka dengan suara keras, suara langkah kaki terdengar jelas, bergema di lantai marmer putih. Semua mata menoleh ke arah sumber suara. Seorang pria melangkah masuk perlahan, mengenakan pakaian sederhana berwarna abu-abu. Wajahnya teduh namun matanya tajam penuh tekad. Itu Wei Han. Para tamu terperangah, beberapa bahkan berdiri karena terkejut. 那人竟敢擅自闯入， Seru salah satu pejabat. 他是谁？看起来像贵族。不是，那是服务员。 Bisikan-bisikan mulai memenuhi aula. Jenderal yang memandang tajam ke arah pria itu, wajahnya langsung berubah tegang. 你竟敢未经许可就闯入荣誉大厅， Suaranya berat dan bergemuruh. 你想死吗，仆人？ Wei Han berhenti beberapa langkah di depan mereka, lalu menunduk dalam-dalam. 我知道我的行为冒昧，将军，但我再也无法抑制住必须说出的话。 Ia menatap lurus ke arah Lina, lalu melanjutkan dengan suara bergetar namun tegas. 我，魏汉，深爱着琳娜公主，我前来为这份爱而战，纵使全世界都反对我。 Aula mendadak hening, semua tamu membeku, bahkan musik berhenti. Lina terdiam, napasnya tercekat, air mata menggenang tanpa sadar. 无理之极，一个仆人竟敢在贵族面前表白。 Yang lain menimpali, 这有损宫廷的尊严。 namun Wei Han tidak gentar. Ia tetap berdiri tegak, menatap jenderal yang dengan hormat, tapi juga tanpa rasa takut. 如果爱仅仅因为诞生于平凡之人就被视为罪孽，那么请允许我成为罪人，将军。因为我的心只知晓一个名字，琳娜。 Nada suaranya lembut, tapi setiap katanya menggetarkan aula. Lina tak bisa lagi menahan diri. Ia berdiri perlahan, mengabaikan tatapan para bangsawan,
langkahnya pelan namun mantap menuju Wei Han, semua mata mengikuti gerakannya saat sampai di hadapan Wei Han. Ia meraih tangan pria itu, menggenggamnya erat di depan semua orang. 爱情并非贵族血统所能衡量之物。 Katanya dengan suara lantang namun bergetar. 如果为了和他在一起，我必须与全世界为敌，那我也愿意，因为我爱他，不是因为他的身份地位，而是因为他的心。 Suara Lina menggema di aula yang sunyi, para bangsawan mulai berbisik-bisik. Sebagian menunduk tak enak, sebagian terkejut oleh keberaniannya, sementara jenderal yang menatap keduanya, matanya menyala karena amarah bercampur rasa malu. 林姑娘， Suaranya berat, dalam, dan penuh tekanan. 你可知道你刚才说了什么？在整个大陆所有贵族面前，你羞辱了家族的名声。 Lina menatap ayahnya dengan mata yang mulai basah. 让家族蒙羞的不是爱情，爸爸，而是那种自以为只有蓝血贵族才配被爱的傲慢。 Suasana menjadi semakin tegang, para tamu mulai berbisik semakin keras, beberapa penjaga sudah melangkah maju. Siap menangkap Wei Han kapan saja, namun jenderal yang mengangkat tangannya, menghentikan mereka. Ia menatap Lina lama, ada badai di balik matanya, tapi juga guratan luka yang dalam. Sebagai seorang jenderal, ia marah besar, tapi sebagai ayah, hatinya mulai retak. Putri yang ia lindungi seumur hidup kini berdiri menentangnya bukan karena kebencian, tapi karena cinta. Suara jenderal yang akhirnya pecah, berat dan serat. 把那个仆人带到宫殿地下的牢房里去。 Lina langsung menatap ayahnya dengan panik. 爸爸，不要，别！ 从今天起， Lanjut jenderal yang tanpa memandang putrinya. 你不会再未经我允许就离开宫殿。 Wei Han menatap Lina sebelum pengawal menariknya pergi, senyum tipis muncul di wajahnya meski pergelangan tangannya dibelenggu. 林姑娘，别怕，我会信守承诺，即使全世界都与我们为敌。 Lina berteriak memanggil namanya, tapi suara musik kembali dimainkan, menenggelamkan teriakannya di antara denting kecapi dan tatapan tajam para bangsawan. Suasana di aula berubah muram seketika setelah Wei Han dibawa pergi. Para bangsawan masih saling berbisik, membicarakan kejadian yang baru saja mengguncang kehormatan keluarga jenderal yang lentera-lentera emas yang sebelumnya berkilau megah kini terasa suram, seolah ikut menunduk karena malu. Jenderal yang berdiri kaku di tempatnya, kedua tangannya mengepal di sisi tubuh, tatapan matanya terarah lurus pada putrinya bukan sekadar marah, tapi juga penuh kekecewaan dan luka yang dalam. Lina menunduk, matanya berair, tapi tidak berkata apapun, hatinya masih terguncang. Napasnya belum stabil, dan jemarinya masih terasa dingin seolah genggaman terakhir Wei Han tadi belum benar-benar hilang dari kulitnya. Semua mata tertuju pada mereka berdua, jenderal yang menarik napas dalam-dalam. Lalu berusaha menahan gejolak di dadanya, dengan suara berat namun terkendali, ia menunduk hormat kepada para bangsawan dan pejabat tinggi yang hadir. 请原谅刚才的不当行为。 Ucapnya dengan suara yang dipaksakan tetap tenang. 我的女儿现在身体不太好，这场仪式我们明天早上继续，恳请各位体谅。 Para bangsawan saling pandang, beberapa mengangguk dengan sopan. Sebagian lainnya memilih diam, mereka tahu betapa kerasnya jenderal yang dalam menjaga kehormatan keluarganya dan betapa menyakitkannya kejadian ini bagi seorang pria sepertinya. Satu persatu mereka memberi salam, lalu meninggalkan aula, menyisakan keheningan yang berat di antara lampu-lampu lentera yang mulai meredup. Begitu semua tamu pergi, jenderal yang berbalik dengan cepat. Matanya menyala penuh emosi, tanpa berkata apa-apa, ia mencengkram pergelangan tangan Lina dengan kasar. Lina terkejut, tubuhnya terhentak ke depan. 爸爸， Suaranya lirih, nyaris memohon, namun jenderal yang tidak menjawab, langkahnya cepat dan berat. Menyeret putrinya keluar dari aula menuju lorong panjang istana, suara derap sepatunya menggema di antara dinding batu. Sementara Lina berusaha mengimbangi langkah besar ayahnya yang penuh kemarahan. 放开我，爸爸，好痛！ Lina berbisik pelan, mencoba menarik tangannya, tapi genggaman sang jenderal semakin kuat. 安静， Suaranya menggema tajam di lorong, membuat para pelayan yang mereka lewati menunduk dalam ketakutan. Begitu mereka tiba di kamar Putri Lina,
Pintu besar ditutup keras di belakang mereka. Lina nyaris terhuyung karena ditarik terlalu keras. Namun ia tetap berdiri, menatap ayahnya dengan mata berkaca-kaca. Pa! Ia berusaha berkata dengan suara yang lembut. 我只想对自己的感受保持诚实。感觉 Jenderal yang membentak. 你把在所有贵族面前羞辱家人称为感受。 Suara kerasnya bergema di ruangan besar itu. Ia melangkah mendekat, menatap Lina tajam bukan sekadar marah, tapi juga terluka. 琳娜，我为了这个家族的荣誉牺牲了一切，为了确保你能活得体面、受人尊敬、衣食无忧，可你却回报我什么？ Matanya bergetar, seolah menahan air mata yang tak ingin jatuh. 你竟选择了一个侍从，一个图书馆管理员，还敢在我面前羞辱我，当着来自全国各地的王子们的面。 Lina menunduk, suaranya pelan namun tegas. 我知道我错了，但我无法假装爱上别人。爸爸，我不能仅仅为了身份或名声而结婚。 Jenderal yang memejamkan mata sejenak, mencoba menahan amarahnya, tapi setiap kali ia mengingat tatapan para bangsawan tadi rasa malu, ejekan, dan kekecewaan semuanya terasa seperti pisau yang menusuk harga dirinya. Ia membuka mata dan menatap putrinya tajam. 从今晚开始， Katanya dengan suara berat dan penuh tekanan. 你不会离开房间，不去花园，不去图书馆，去不了任何地方。我绝不会让你亲手毁掉自己的未来。 Lina menatap ayahnya dengan mata berlinang. 爸爸，求求你，魏汉没有错，他只是……够了， Bentak Jenderal yang membuat Lina tersentak. 他能活下来已经算走运了。若非我顾及流淌在我儿子血液中的血脉，他早就当场毙命了。 Lina menutup mulutnya, menahan isak, suara napasnya berat. Dadanya terasa sesak, sementara jenderal yang memalingkan wajahnya, mencoba menenangkan diri, tatapan kerasnya perlahan memudar, tapi wajahnya tetap tegang, seolah hatinya sedang berperang antara cinta seorang ayah dan harga diri seorang jenderal. Ia menatap Lina untuk terakhir kalinya sebelum melangkah keluar dari ruangan. Suara pintu berat tertutup di belakangnya bergema pelan, meninggalkan Lina berdiri sendirian di tengah ruangan. Tangannya masih terasa sakit akibat genggaman ayahnya tadi, tapi rasa sakit di dadanya jauh lebih besar.